Makanya saya bilang konyol kalau sampai ada siapapun ya, mau generasi muda, generasi tua, kalau menolak MBG, itu adalah orang-orang yang konyol, yang memang tidak menginginkan bahwa pemerintah membantu anak-anak sekolah. Ya karena apa yang dilakukan di Solo, itu program-programnya berjalan dengan baik dan masyarakat di sana puas dengan program-program yang dibuat oleh Mas Gibran. Semuanya terukur. Segitu banyak calon wakil presiden yang ingin mendampingi Pak Prabowo, tentu antar mereka juga akan saling sikut. Nah sekarang ini musuh bersama mereka adalah Gibran. Misalnya nih, saya mau bangun partai politik. Saya bangun partai politik, lalu saya lihat ada tukang parkir ya di jalan, saya panggil dia. Terus saya bilang, kamu jadi ketua umum partai politik ya, bentukan saya. Boleh, nggak ada larangan. Halo pemirsa OTT, On The Table. Bertemu lagi dengan saya, Teddy Gusnaidi. Kali ini saya mau menanggapi ya beberapa komentar dari teman-teman, dari pemirsa di video podcast antara saya dengan Bang Ade Armando. Silakan yang belum menonton, ditonton di channel YouTube Cumi-Cumi.com. Di situ judulnya Ade Armando Buka Suara. Sebenarnya mereka takut sama Prabowo. Jadi diskusi saya dengan Ade Armando terkait ya isu-isu di mana sudah mulai ya dibicarakan untuk 2029. Apakah Pak Prabowo akan kembali ya maju bersama Mas Gibran atau tidak. Dan banyak hal menarik yang saya diskusikan dengan Ade Armando. Silakan yang belum menonton untuk ditonton. Saya mau menanggapi beberapa tanggapan ya dari pemirsa yang sudah menonton video ini. Saya mulai dari tanggapan pertama nih. Dari Ahmad Gufron. Ade, Indonesia butuh pemimpin muda yang revolusioner. Itu Kaisang dan Gibran suruh lebih bermanuver. Misalnya tolak MBG pasti jadi presiden. Ya Ahmad Gufron ya, Gufroni. Indonesia butuh pemimpin muda yang revolusioner. Sebenarnya Indonesia ini butuh pemimpin muda, mau soal revolusioner atau tidak, yang pasti tokoh-tokoh muda yang bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Karena siapapun di negara ini, pemimpin di negara ini harus patuh dan harus menjalankan orkestra di negara ini ya harus berdasarkan dengan konstitusi kita. Jadi soal revolusioner atau tidak itu bisa kita bicarakan selama itu masih ya di dalam wadah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kalau bicara Kaisang dan Gibran ya tentu mereka adalah tokoh-tokoh muda ya di Indonesia ya, yang kebetulan mereka yang satu menjadi wakil presiden, yang satu adalah ketua umum sebuah partai politik. Dan kita harus berkaca bahwa para pendahulu kita, para pahlawan kita, tokoh-tokoh bangsa kita itu memang lahir dari dan bergerak mulai dari mereka muda ya, seumur-umuran Mas Gibran, seumur-umuran Mas Kaisang. Bahkan memimpin partai politik juga di umur-umur yang seperti ya, Mas Gibran. Jadi sebenarnya tidak pernah ada masalah ya kalau sampai saat ini Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin muda baik di partai politik maupun di pemerintahan. Karena sebelumnya ya negara ini juga dibangun oleh para pemimpin-pemimpin muda.
Dan kalau dibilang lebih sering bermanuver, ya memang kita berkaca zaman Pak Soekarno juga, beliau ya Soekarno muda bermanuver juga gitu kan. Dan bermanuvernya itu ya di zamannya ya saat itu gitu. Tidak bisa juga dipergunakan manuver Pak Karno itu dipergunakan di zaman sekarang, itu ya tentu beda ya, dan tidak akan pernah nyambung gitu. Kalau misalnya tolak MBG ya ini lucu aja, itu bukan manuver. Kalau misalnya ada yang menolak MBG, itu adalah sebuah kekonyolan gitu kan. Jadi kalau ada anak-anak muda menolak MBG atau para tokoh-tokoh menolak MBG, itu adalah sebuah kekonyolan ya. Itu bukan sebuah prestasi. Kenapa? Karena MBG itu kan tujuannya baik ya, untuk memberikan tambahan gizi bagi anak-anak sekolah gitu. Dan itu hal yang sangat-sangat positif. Bagaimana ceritanya hal yang sangat positif itu akhirnya dianggap menjadi sebuah hal yang negatif. Nah ini makanya saya bilang konyol kalau sampai ada siapapun ya, mau generasi muda, generasi tua, kalau menolak MBG, itu adalah orang-orang yang konyol, yang memang tidak menginginkan bahwa pemerintah membantu anak-anak sekolah memenuhi gizi yang mungkin dinilai oleh pemerintah saat ini perlu anak-anak sekolah itu diberikan tambahan gizi. Gitu, Mas Ahmad Gufroni dari Yayi. Betul sekali Bang Armando, kita sudah menentukan dan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu juga pilihan rakyat dan juga Tuhan. Maka saya mendukung 2 periode Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, Yayi ya. Jadi gini, suka tidak suka ya, orang-orang yang tidak memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024 ya, mereka tetap harus mengakui bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu pertama. Dan kedua, orang-orang yang tidak memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran di pemilu atau di Pilpres 2024, ya, kalian itu adalah rakyatnya Prabowo dan Gibran. Jadi setelah ya atau pasca Pilpres tentu sudah tidak ada lagi kubu-kubuan seharusnya, karena Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, artinya presiden dan wakil presiden kita semua. Selama orang itu adalah rakyat Indonesia. Nah, termasuk kalau kita bicara kebijakan dan program, kan tidak mungkin ya kebijakan dan program Pak Prabowo itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memilihnya gitu kan. Karena program itu ya ketika dibuat oleh presiden, maka program itu menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada lagi perbedaan itu pendukung Pak Prabowo atau bukan. Nah, kalau soal mendukung 2 periode, yaitu kita serahkan kepada partai politik peserta pemilu di 2029. Karena bagaimanapun ya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita ya, itu jelas menyatakan bahwa untuk presiden dan wakil presiden ya itu diusulkan atau diusung oleh partai politik peserta pemilu. Jadi mau siapapun ya, ada ormas, ada sekelompok orang yang menyatakan mendukung si A, si B, si C, itu tidak akan ada artinya ketika kalau pilihan dari partai politik itu berbeda ya, dan tidak bisa dipaksakan. Misalnya ada partai politik A, dia memilih untuk mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2029. Tidak boleh ada yang menyatakan, wah nggak bisa begini dan begitu. Tidak boleh ada yang tidak setuju ya. Karena itu bukan hak dan kewenangan dari orang-orang yang di luar dari partai politik. Jadi kita lihatlah, sekarang memang sudah mulai ada perbincangan ya mengenai pemilu atau Pilpres 2029, tapi perbincangan terkait Pilpres itu lebih banyak ke calon wakil presiden. Tidak banyak yang membicarakan untuk calon presiden, karena mungkin mereka sudah berhitung bahwa untuk 2029 mungkin Pak Prabowo masih kuat dan
terpilih lagi, sehingga untuk maju menjadi lawannya Pak Prabowo mereka masih berhitung berkali-kali ya, partai-partai politik ini. Cuma mungkin mereka berharap agar supaya mereka bisa mendampingi Pak Prabowo di 2029. Dan itu sah-sah saja ya. Ya silakan nanti di menjelang 2029 partai-partai, sesama partai saling berkolaborasi, saling berdiskusi ya untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Apalagi di 2029 nanti setiap partai politik peserta pemilu sudah boleh ya mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkolaborasi dengan partai politik peserta pemilu lainnya. Jadi sebenarnya sih nggak ada isu ya, karena kalau tidak setuju misalnya ada partai politik B, dia tidak setuju kalau Pak Prabowo maju kembali dengan Mas Gibran. Ya ketidaksetujuannya itu tidak mempengaruhi apapun. Karena kalau dia tidak setuju ya silakan saja partainya mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri tanpa harus bergantung kepada partai yang lainnya. Ya misalnya kalau dia tidak suka Pak Prabowo mencalonkan kembali di 2029 dengan Mas Gibran, ya silakan dia mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Gitu. Gitu ya, Yai, kita lihatlah nanti menjelang 2029 lah. Ya 2027 itu sudah mulailah ada suara-suara dan bergen-bergen antar partai politik. Sila geng, saya percaya Gibran karena sudah terbukti berhasil memimpin Solo. Yang utama adalah Gibran nggak mau korupsi dan nggak bisa diajak kerjasama mengkhianati negara dengan menjual hasil bumi, hasil tambang negara ke luar negeri. Makanya Jokowi dan Gibran tidak disukai oleh sebagian kecil mereka yang tidak dapat uang lagi dari penjualan hasil tambang Indonesia. Mereka ingin Gibran dimaksulkan. Ya, satu-satu ya. Sila geng. Jadi gini. Ya, jadi kita bisa lihat lah di pemilu Pilpres 2024 ya. Kita bicara soal wakil presiden karena saat itu ada 3 calon wakil presiden, ada Mas Gibran, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Muhaimin Iskandar ya. Nah, dari ketiga itu kita semua masyarakat Indonesia sudah menonton ya bagaimana debat calon wakil presiden saat itu. Sebelum debat ya, banyak ya berseliweran ya para tokoh-tokoh, para pengamat yang menyatakan bahwa Gibran tidak bakal bisa mengimbangi Mahfud MD dan Muhaimin ya ketika debat di urusan debat wakil presiden. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata Gibran malah bersinar ya. Beliau lebih mampu menanggapi pertanyaan, mampu untuk menghandle serangan lawan. Dan ya kita sudah bisa lihat ya videonya nggak mungkin bisa diedit lagi bagaimana Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar tertinggal lah ya jauh dari Mas Gibran saat itu. Nah pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya karena Mas Gibran itu sudah pernah menjadi wali kota Solo, artinya sudah pernah memimpin sebuah daerah. Dia mengambil keputusan. Dia membuat kebijakan, dia membuat program. Kenapa Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar keteteran? Ya karena mereka tidak pernah ya menjadi kepala daerah. Mereka tidak pernah membuat program, membuat kebijakan. Mereka selama ini selalu hanya menjadi pembantu presiden yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh presiden, ya. Sehingga tampak ya di dalam debat itu bagaimana menguasainya seorang Gibran dalam urusan memimpin atau menjadi eksekutif, menjadi kepala daerah, di mana kita harus sama-sama tahu kepala daerah itu ya adalah bisa dikatakan presiden kecil ya, presiden kecil dari sebuah daerah. Jadi sama seperti Pak Jokowi dari wali kota Solo, ya dia memimpin sebuah daerah Solo akhirnya menjadi gubernur,
ya, Gubernur DKI, dia memimpin lebih luas lagi, dan akhirnya menjadi presiden. Dia memimpin seluruh Indonesia. Ya, begitupun Mas Gibran. Artinya beliau sudah tidak lagi harus belajar banyak ketika menjadi wakil presiden, karena beliau sudah pernah memimpin kota Solo. Ya, jadi itu yang pertama. Kedua, dalam berbagai di pemilu 2024, kebijakan-kebijakan Mas Gibran itu tidak pernah disorot dan dijadikan serangan oleh lawan politik. Nah, itu kan pertanyaan, kenapa? Ya karena apa yang dilakukan di Solo itu program-programnya berjalan dengan baik, dan masyarakat di sana puas dengan program-program yang dibuat oleh Mas Gibran. Semuanya terukur. Sehingga tidak ada celah ya bagi lawan politiknya untuk menyerang kebijakan-kebijakan dan program-program yang sudah pernah dia perbuat ya. Beda dengan calon yang lain ya. Begitu banyak celah yang bisa dihantam dari jabatan-jabatan mereka sebelumnya. Terus yang ketiga ini, ya jelas kenapa Mas Gibran, Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo tidak disukai, ya karena mereka ini mendukung namanya hilirisasi. Ya, hilirisasi, kalau banyak yang belum tahu, saya coba kerucutkan. Hilirisasi itu adalah kita, ya, kekayaan alam kita itu kita kelola dan kita jadikan sebuah produk yang bisa kita jual atau kita ekspor dengan harga yang lebih mahal. Ya, jadi hilirisasi itu, kalau dulu sebelum ada hilirisasi, ada yang namanya bahan-bahan mentah, ya. Bahan-bahan mentah itu dikirim ke luar negeri dengan harga, jadi masih mentah, harganya murah. Diproduksi di luar negeri, dijadikan sebuah produk yang mahal, dan ketika dijual ke Indonesia itu berkali-kali lipat. Padahal kita yang punya bahan, tapi diproduksi oleh orang luar dan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang beratus-ratus kali lipat harganya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Prabowo. Makanya hilirisasi. Jadi mendingan kita yang punya bahan, ya kita bikin aja sebuah produk. Nanti kita jual ke luar negeri. Keuntungannya lebih besar. Beratus-ratus, mungkin beribu kali lipat keuntungannya. Nah, ini yang tidak disukai tentu oleh pihak asing yang selama ini Pak Prabowo selalu suarakan soal pihak asing. Itu fakta. Faktanya adalah kenapa Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Prabowo diserang? Ya karena orang-orang itu adalah pion-pion dari pihak asing. Ya, ini fakta yang memang tidak menginginkan hilirisasi itu dijalankan di Indonesia. Negara lain itu kehilangan triliunan ya karena hilirisasi di Indonesia gitu. Gitu Mas Silageng. Ima Sukoto. Kenapa hanya Gibran yang diganggu? Kenapa mereka hanya mengincar kursi wapres? Karena mereka nggak mampu jadi presiden dan hanya mampu membonceng Prabowo dengan jadi wakilnya saja. Cukuplah, hati-hati Pak Prabowo, mereka hanya benalu-benalu. Ya, jadi Ima Sukoto ya, jadi gini. Apa yang saya diskusikan dengan Bang Ade Armando, kenapa yang diributkan itu hanya posisi wakil presiden? Kenapa mereka tidak memunculkan, ya partai-partai ini tidak memunculkan tokoh-tokoh mereka atau ketua-ketua umum mereka untuk melawan Pak Prabowo di 2029? Ya karena mereka mengukur dan tahu diri bahwa mereka tidak punya kapasitas ya untuk menjadi presiden Indonesia. Mereka mampu mengukur diri. Ya, orang-orang politik itu mampu mengukur diri. Makanya yang diperebutkan adalah kursi wakil presiden. Mereka berharap mereka akan dipilih oleh Pak Prabowo untuk di 2029. Tapi segitu banyak calon wakil presiden yang ingin mendampingi Pak Prabowo, tentu antar mereka juga akan saling sikut. Nah sekarang ini musuh bersama mereka adalah Gibran. Jadi mereka hantam terus Gibran, mereka terus bikin opini buruk terkait Gibran agar supaya dengan tujuan Pak Prabowo tidak lagi memilih Mas Gibran di 2029. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan saling bertentangan, tapi kali ini mereka menjadi
kawan untuk sementara untuk menghancurkan atau menarasikan Mas Gibran dengan hal-hal yang buruk. Tentu menjadi aneh kenapa? Karena Mas Gibran itu sudah berkali-kali Mas Gibran mengatakan saya hanya pembantu presiden. Artinya apa yang dilakukan Mas Gibran itu sesuai dengan arahan Pak Prabowo atau perintah Pak Prabowo. Dan memang secara aturan main Mas Gibran kan atau wakil presiden lah seluruh di Indonesia ini sebelum Mas Gibran itu memang tidak punya kewenangan yang bisa melampaui dari presiden. Nah, jadi kenapa kalau mereka menghantam Mas Gibran, otomatis mereka menganggap bahwa program atau kebijakan Pak Prabowo itu tidak benar atau tidak baik. Kenapa mereka tidak langsung hantam Pak Prabowo saja? Ya itulah yang saya bicarakan dengan Mas Ade Armando, ya mereka sebenarnya ingin menghantam Pak Prabowo, tapi mereka berpikir bahwa kemungkinan untuk menjadi lawan Pak Prabowo di 2029 agak sulit, sehingga mereka mengupayakan untuk menyingkirkan Mas Gibran agar supaya mereka bisa mendampingi Pak Prabowo. Nanti kalau Mas Gibran sudah akhirnya tidak dipilih, misalnya ya nanti di 2028 Pak Prabowo tidak memilih Mas Gibran, antar mereka ini akhirnya akan saling tuding juga, akan ribut juga. Jadi untuk sementara aja mereka menjadi kawan bersama, hanya untuk menyingkirkan Mas Gibran. Setelah itu antar mereka saling gontok-gontokan, mendapatkan simpati dan poin dari Pak Prabowo agar supaya mereka bisa mendampingin Pak Prabowo di 2029. Gitu, Ima Sukoto. Niat Jujur 294. Katanya, Om Armando, tolong dong jelasin prestasi-prestasi Gibran sehingga dia yang pantas jadi wapres. Nah, sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan ini banyak ya berseliweran di media sosial. Saya coba mewakili Mas Ade Armando ya. Jadi kalau ditanya jelasin prestasi Mas Gibran sehingga dia pantas jadi wakil presiden, prestasi Mas Gibran adalah dia pernah menjadi wali kota Solo. Mas Gibran itu pernah membuat kebijakan, membuat program di kota Solo. Dan semua kebijakan dan programnya berjalan dengan baik, masyarakatnya senang, dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi ketika beliau memimpin menjadi menjadi wali kota Solo. Seperti yang saya sampaikan tadi, calon wakil presiden ada 3. Ada Muhaimin Iskandar, ada Mahfud MD. Jadi kalau bicara, tolong dong jelasin prestasi Mas Gibran sehingga jadi pantas jadi wapres, ya jelas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia pernah memimpin sebuah kota, ya, miniatur sebuah negara. Artinya ketika dia memimpin negara, itu sudah punya pengalaman. Kalau Muhaimin Iskandar, itu belum punya pengalaman menjadi kepala daerah. Sehingga ketika dia jadi wakil presiden, dia harus banyak belajar. Begitupun Mahfud MD. Mahfud MD tidak pernah memimpin sebuah daerah, sehingga kalau dia menjadi wakil presiden, dia harus banyak belajar. Sehingga itu adalah jawaban ya, niat jujur. Jawabannya, tolong dong jelasin prestasi Gibran sehingga dia pantas jadi wapres. Jawabannya adalah, dia lebih pantas daripada Muhaimin Iskandar ataupun Mahfud MD. Triwilo, apa kabar sama yang 3 hari jadi ketum PSI? Meritokrasi dari mana? Yang katanya istrinya sendiri tim rebahan yang kebanyakan tidur sama main game. Yang kalau kerja sehari rebahan 2 hari. Ada tuh di podcastnya sendiri. Gini, Triwilo, partai politik ya, ketika mereka memilih ketua umum mereka itu nggak ada urusan, karena partai politik itu bukan lembaga negara. Jadi mau dia 2 hari sebelumnya dia belum jadi ketua umum sebuah partai politik, kemudian dia jadi ketua umum, itu sah-sah aja. Nggak ada pelanggaran di negara ini.
Tidak ada yang namanya seseorang menjadi ketua umum partai politik harus jelas bebet bobotnya, nggak ada. Ya, jadi siapapun, misalnya nih saya mau bangun partai politik, lalu saya lihat ada tukang parkir ya di jalan, saya panggil dia, terus saya bilang, kamu jadi ketua umum partai politik ya, bentukan saya, boleh, nggak ada larangan, karena itu tidak ada aturan yang membatasi seseorang untuk bisa menjadi ketua umum partai politik. Tidak ada urusan dia harus S1 kek, dia harus pernah memimpin BUMN misalnya, pernah memimpin sebuah daerah, tidak ada aturannya. Jadi sangat-sangat boleh. Jadi nggak ada urusan mau ketua umum itu kerjaannya rebahan tiap hari, itu urusan dia, urusan partainya. Toh nanti akan teruji di pemilu gitu. Di pemilu kalau ketua umumnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ukuran di internal ya, bukan ukuran hukum Indonesia, maka punishment-nya adalah dia tidak atau partainya tidak dipilih oleh masyarakat. Itu aja masalahnya. Jadi nggak ada ya mau partai itu ketua umumnya seumur hidup pun nggak ada masalah, nggak ada larangan. Tidak ada misalnya partai politik itu hanya dibatasi 2 periode, nggak ada. Kalau di eksekutif kan ada, misalnya di presiden itu ada 2 periode, misalnya kepala daerah ada 2 periode. Tapi kalau partai politik nggak ada. Mau siapapun dia bisa, dan mau dia seumur hidup menjadi ketua umum partai politik sangat-sangat boleh dan tidak melanggar hukum. Apa nih Zul? Bang Ade, kemarin masalahnya bukan saja Ganjar dijadikan calon wakil presiden, tapi masalah utama adalah Megawati merasa tidak dilibatkan dalam penentuan Ganjar mau dijadikan cawapres atau capres. Megawati nggak suka bahwa yang menentukan itu adalah Pak Jokowi. Ya Zul, sebenarnya gini, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menentukan pasangan itu kan adalah partai politik. Jadi misalnya nih Pak Jokowi menginginkan bahwa pemilu 2024 atau Pilpres 2024 awalnya Pak Prabowo sebagai calon presiden dan Ganjar sebagai wakil presiden. Itu kan keinginannya Pak Jokowi. Kalau misalnya PDIP, Megawati dengan PDIP-nya tidak mau, ya nggak ada masalah. Ya, silakan tidak setuju dengan usulan-usulan itu. Kan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sama seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya ada ormas ya ingin agar Pak Prabowo bergandengan dengan Erick Thohir misalnya. Atau Pak Prabowo bergandengan dengan ya siapalah gitu ya. Tokoh-tokoh yang kemarin muncul di 2024. Itu boleh-boleh saja. Tapi kan ending-endingnya tetap itu urusan partai politik, peserta pemilu. Jadi kalau usulannya Pak Jokowi agar supaya Pak Prabowo bergandengan dengan Mas Ganjar itu tidak disetujui oleh Megawati, ya sudah. Tidak ada isu sebenarnya kan. Nah, cuma masalahnya adalah akhirnya setelah pemilu selesai, Pilpres selesai, dibongkar-bongkar lagi nih. Bongkar-bongkar lagi. Wah, seharusnya kan Pak Prabowo dengan ini bukan dengan Mas Gibran gitu. Untuk apa dibongkar-bongkar lagi ya? Faktanya Megawati merasa Ganjar lebih hebat lah dari Pak Prabowo gitu kan. Ya nggak apa-apa, namanya perasaan kan, walaupun fakta di lapangan ya tidak seperti itu. Makanya saya mengacungi jempol sama Bu Puan Maharani gitu kan. Bu Puan Maharani itu ya bisa dikatakan kalau dia mau ngotot untuk jadi calon presiden di 2024 boleh. Dan dari awal kan memang bukan Ganjar, dari awal digadang-gadangkan adalah Puan Maharani. Nah, tapi Puan Maharani adalah politisi yang tahu, ya, tahu posisi, dia tahu bagaimana kalau dia maju, kemungkinan-kemungkinannya dia menyadari itu. Dia punya kalkulasi politik yang bagus, sehingga dia tidak melanjutkan untuk menjadi calon presiden di 2024. Padahal kalau dia mau,
PDIP tanpa harus berkolaborasi dengan partai politik lain saat itu sudah bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Nah, Pak Jokowi melihat ini ada sesuatu yang oke ini ya. Bagaimana Pak Prabowo dengan kekuatan besarnya, dengan suara besarnya itu digabungkan dengan PDIP ya. Di mana PDIP siapa aja, mau Puan Maharani, mau Ganjar, mau siapapun, nggak ada masalah. Yang penting dua kekuatan ini digabungkan gitu. Ya tapi memang ternyata pemikiran dari PDIP itu berbeda, ya sudah nggak ada masalah. Karena itu kan hak ya. Dan akhirnya fakta berbicara bahwa kalkulasi dan perasaan dari Ganjar yang mungkin merasa lebih besar dari Pak Prabowo akhirnya terbayarkan dengan suara rakyat gitu. Dan ini sudah tidak perlu kita permasalahkan karena ini sesuatu yang sudah dipilih oleh rakyat dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Karena untuk apa mempertanyakan kembali kalau sudah terjadi. Ini hanya pelajaran bagi Ganjar maupun PDIP bahwa keyakinan itu penting tapi paling tidak mampu untuk mengkalkulasi hitungan politik di masyarakat gitu. Dan seperti yang sudah seperti yang sudah dikalkulasi oleh para tokoh-tokoh politik bahwa Prabowo Gibran ketika digabung itu akan satu putaran dan dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia dan fakta itu terjadi. Gitu. Saya pikir cukup ya. Jadi itu adalah beberapa tanggapan dan tanggapan-tanggapan itu sudah saya tanggapi balik. Ya mudah-mudahan tanggapan-tanggapan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baru, bisa menjadi pemikiran yang baru, bisa menjadi insight yang baru. Dan mudah-mudahan ke depan ya untuk urusan capres-cawapres ini masyarakat harus tahu ya, ini penting bahwa apapun yang diinginkan oleh masyarakat itu suarakan saja. Bahwa ingin agar supaya calonnya ini dan itu, si A, si B, atau si A sama si C, suarakan saja. Tapi sekedar menyuarakan saja sebagai suara dari masyarakat yang mudah-mudahan akan didengar oleh partai politik peserta pemilu sehingga suara-suara itu bisa diwujudkan di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di 2029. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Tapi itu masih terlalu jauh. Sekarang ini kita bicarakan dulu bagaimana program-program pemerintah, ya, sukseskan program-program pemerintah. Urusan Pilpres masih jauh, masih 2028, ya. Kalau mau suarakan silakan, tapi lebih fokus saja kita sebagai masyarakat untuk mensukseskan atau ya kalaupun mau mengkritisi ya kritisi program-program pemerintah yang berjalan sekarang ini agar bisa lebih baik ke depan. Urusan pemilu masih jauh. Gitu. Saya pikir cukup dan terima kasih.